Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Nah, zaman dulu kalau pol-polo kena penyakit ini, pol-polo bisa langsung meninggal. Tapi kalau zaman sekarang terkena ini, mungkin kita cuma disuruh istirahat. Kalau parah ya diopname dan kebanyakan bisa sembuh. Langsung tak ceritakan ini penyakit apa. Oke, penyakit yang pengen tak ceritakan di video kali ini adalah penyakit tifus. Nah, tifus, pol-polo tahu ya toh penyakit tifus. Aku kayaknya pernah kena nggak ya? Mama papaku dulu waktu pertama pindah Indonesia pernah kena. Kakakku kayaknya juga pernah. Jadi bukan penyakit yang sangat langka, tapi ya nggak yang kena setiap tahun juga. Dan biasanya kalau kena tifus, pol-polo itu bakal demam, badan yo menggigil, terus diare. Biasanya 3 ini. Kalau zaman sekarang mungkin kita ke dokter pasti diobati. Tapi di zaman Yunani kuno dulu, 430 tahun sebelum Masehi, waktu itu di kota Athena lagi ada perang besar, lawannya itu Sparta. Nah, dan dikarenakan perang ini banyak banget orang dari luar negeri yang ngungsi ke Athena. Dan orang-orang yang ngungsi ke sana ternyata mereka membawa penyakit tifus. Dan karena ini penyakit baru, dokter yang ada di sana juga bingung gimana cara ngobatinnya. Sama kayak orang-orang yang terkena demam berdarah di Korea itu dokter kesusahan untuk ngobatin, sungguhan. Tapi kalau di Indonesia kena demam berdarah dokter santai, oh ini biasa, nanti habis ini hari keberapa membaik, ya toh. Jadi pengalaman yang bikin dokter itu paham. Nah, di sini kondisinya tifus merupakan penyakit baru buat dokter-dokter di zaman itu. Nah, masalahnya dokter di zaman dulu mereka itu mikirnya kayak gini, penyakit itu ada di dalam darah dan untuk menghilangkan ataupun menyembuhkan penyakit ini berarti kita harus keluarkan darah dari tubuh kita, entah itu beberapa mililiter ataupun agak banyak. Sehingga zaman dulu itu kalau sakit dikit-dikit dikeluarkan darahnya, dibeleh, dipotong. Itu lumayan umum zaman dulu karena mikirnya penyakit itu ada di dalam darah dan kalau darahnya dikeluarkan kita jadi bersih dan sembuh. Gak cuman itu, dokter di zaman itu mereka itu juga memasukkan racun arsenik ke dalam tubuh pasien dan tentunya ini mengakibatkan banyak orang meninggal. Dan pada akhirnya perang yang tadi terjadi di Athena itu akhirnya kalah karena terlalu banyak yang kena penyakit. Dan dari situ penyakit ini mulai menular melalui jalur sutra. Dan bahkan ini nyampe di Joseon yang ada di Korea zaman sekarang. Dan penyakit tifus ini di Korea dikenalnya sebagai yeonbyong. Tapi ini perlu tak jelaskan, yeonbyong ini lebih kayak kata misuhan. Sekarang itu lebih dipakai yeonbyong sial rek, acian rek. Lebih kayak gitu, tapi yeonbyong sendiri ini sebenarnya berarti penyakit menular dan dulunya itu digunakan sebagai arti kata penyakit tifus. Tapi zaman sekarang kita bilangnya tifus, jang tifus, cuman dulu yeonbyong. Jadi jangan ke dokter Korea bilang yeonbyong, itu malah nggak sopan, oke? Jang tifus di Korea kita bilangnya. Nah, pokoknya penyakit ini nyampe di Korea dan tempat penularan terbesar penyakit ini di Korea adalah di penjara. Karena tentunya di penjara itu banyak orang tapi tempatnya sempit dan juga mereka selalu bersama. Dan yang menarik di zaman Joseon itu karena juga nggak tahu ini gimana harus diobati, akhirnya maling-maling kecil ataupun pelaku kriminal kecil, daripada mereka menularkan terlalu banyak penyakit dan juga mati aneh di penjara, mereka ini dibebaskan biar penjaranya itu agak steril. Bahkan karena penyakit ini terlalu menular dan juga terlalu cepat nyebar, masyarakat Korea di zaman itu kalau misalnya tetangganya kena tifus, mereka itu rela pindah rumah ke gunung, bahkan lebih milih ketemu harimau daripada ketularan. Katanya berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di catatan sejarah. Dan yang menarik, orang-orang Korea di zaman itu ngira kalau penyakit tifus ini nularnya itu melalui bau. Sehingga mikirnya gini, kalau nggak tak bau, mungkin aku nggak tertular. Sehingga cara yang dipilih adalah ngoleskan minyak wijen di hidung. Minyak wijen itu enaknya di bibimbap padahal malah dioles nih gini. Ya. Nah, hal ini ternyata justru berlanjut hingga tahun 1880-an dan hingga tahun itu penyakit tifus itu masih belum ditemukan obatnya di Korea ini. Dan di tahun itu kebetulan ada seorang koki dari Irlandia yang bernama Mary Malone. By the way, orang yang bernama Mary Malone ini nggak ada hubungannya di Korea, cuman aku menceritakan kondisi di tempat lain di zaman itu. Oke, jangan dibingungkan, jangan mikir Mary dipindahkan ke Korea. Oke? Dan Mary Malone ini berbeda dengan apa yang Volpol bayangkan. Mungkin dari alur ceritanya kayak dia bakal menjadi penyelamat. Tidak, dia ini merupakan koki yang jorok banget. Dia itu masak, tapi setiap kali ke toilet nggak cuci tangan, malah diimbuhkan di makanan. Yo kayak gitu. Jadi nggak tahu entah disengaja atau gimana, atau di zaman waktu itu ngasih nggak tahu apa itu higienis dan juga kebersihan, sehingga setelah ke toilet ya wes tangannya itu langsung digunakan untuk masak. Bayangkan habis buang air besar bikinnya salad, tidak dimasak makanannya.
Kon rasakno iku. Ya, dan tentunya masak ya ndak pakai sarung tangan, langsung ya tangan gini. Jorotnya itu loh. Nah, sehingga di mana Mary bekerja, majikannya itu selalu terkena tipus. Dia kena tipus, pindah lagi, majikannya kena lagi, pindah lagi, kena tipus lagi. Sehingga detektif medis yang waktu itu lagi mencari tahu tentang penyakit ini mencurigai, kok bisa ya cewek yang namanya Mary ini tiap kali dia kerja majikannya kena tipus terus. Ini ada apa ini? Sehingga Mary ini akhirnya ditangkap untuk diperiksa seberapa kotor. Detektif medis yang mencari tahu tentang penyakit ini bernama Dr. Soper, dan setelah diperiksa ternyata betul Mary ini merupakan penyebab tipus kepada majikan-majikannya. Dia ini bisa dibilang membawa bakterinya, dan ini dia tularkan kepada majikan-majikannya melalui masakan yang disajikan. Nah, sehingga Mary ini akhirnya diasingkan ke sebuah pulau terpencil selama 2 tahun. Tentunya Mary yang tiba-tiba dipindahkan ke sebuah pulau ini nggak terima, dia minta dibebaskan, dan akhirnya pihak medis itu bilang, ya udah kamu tak bebaskan dengan syarat kamu nggak boleh jadi koki lagi. Setuju nggak? Kalau setuju tak bebaskan. Mary yang mungkin benar-benar nggak mau diasingkan ini akhirnya setuju, tapi seketika dia dibebaskan, dia ini langsung ganti nama menjadi Mary Brown, dan lagi-lagi dia ini melamar pekerja di sebuah rumah sakit menjadi koki lagi. Bayangkan di rumah sakit kerjanya. Dan diakibatkan itu 25 staf dan juga dokter di rumah sakit itu ketularan, dan 2 diantaranya meninggal dunia. Akibat hal ini akhirnya Mary ini kembali lagi ditangkap dan diasingkan di pulau terpencil, dan kali ini benar-benar dibiarkan di situ hingga meninggal di pulau itu. Kalau yang tanya kenapa diasingkan, ya mungkin bayangkan aja di zaman COVID kita nggak ada obatnya. Kalau misalnya kita tahu orang yang jelas-jelas kena siapa, dia yang menyebabkan dan dia yang menularkan, mungkin sengaja diasingkan ke sebuah pulau karena nggak ada cara mengobatinya, mungkin kayak gitu. Tapi untungnya penyakit tipus yang menular begitu cepat dan juga begitu ganas itu zaman sekarang udah tidak menjadi masalah. Kita ada antibiotik, ada vitamin, ada minuman, dan juga makanan yang sehat dan juga bersih, sehingga zaman sekarang kena tipus ya wis tinggal ke rumah sakit, ke dokter, udah bisa disembuhkan. Dan jujur karena keseharian kita udah lebih bersih, kita juga cuci tangan, punya akses ke air yang bersih, jadi penyakit tipus tidak menjadi penyakit yang begitu sering muncul dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita udah lahir dan juga hidup di lingkungan yang jauh lebih bersih dibandingkan zaman dulu. Oke, Volvo, video kali ini sampai di sini buat Volvo yang terkena tipus saat ini. Yo, berterima kasihlah, paling nggak kita sekarang udah bisa diobati. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan Mary Malun ini berbeda dengan bayangan Volvo dan berbeda dengan apa yang Volvo bayangkan. Oh, sorry sekali lagi. Tapi untungnya penyakit tipus yang menular. Sorry. Kon rasakno iku. Ya.